Hey, kenapa kita bisa mengenal orang-orang ini? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 selebriti yang terkenal untuk alasan yang konyol. This is my video and I'm telling you exactly what is. So Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Inilah jajaran selebritis yang mendapatkan ketenarannya melalui hal yang patut dipertanyakan atau non-tradisional. Kita akan memberi peringkat berdasarkan kombinasi dari seberapa populer selebriti ini dan sekonyol apa hal yang membuat mereka terkenal. Our bond is so, deep and profound because we've experienced the ups and downs and all this craziness. Nomor 10, Snooki. Hal pertama yang membuat Snooki menjadi terkenal adalah Jersey Shore. Reality show milik MTV ini bertemakan sekumpulan teman yang berpesta di sebuah vacation house. Snooki awalnya mempunyai mimpi yang besar dan sedang belajar untuk menjadi teknisi kesehatan hewan dalam community college. Namun, dia justru menjadi pemeran dalam Jersey Shore setelah seorang direktur casting tertarik padanya. Walau Snooki dengan cepat menjadi bintang, popularitasnya naik secara drastis setelah wajahnya dipukuli oleh Brad Farrell. Setelah kejadian ini, biaya untuk mendatangkan Snooki naik dari $2.000 menjadi $10.000 per acara. Boleh dibilang, Snooki menjadi terkenal hanya dengan pukulan di wajahnya. Nomor 9, Bristol Palin. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Ini bukan tentang apa yang kamu tahu, tetapi siapa yang kamu tahu. Inilah yang terjadi pada Bristol Palin. Palin dikenal untuk dua hal, sebagai anak gubernur Alaska Sarah Palin dan sebagai seorang ibu saat masih remaja. Palin menjadi subjek dari perhatian nasional ketika kehamilannya diumumkan saat ibunya mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Palin kemudian menjadi ambasador pencegahan Candice Foundation, sebuah kampanye untuk mencegah kehamilan remaja. Abstinence is the only way that you're going to prevent teenage pregnancy, but if you're going to have sex, practice safe sex, very safe sex. Ia pun memanfaatkan ketenarannya muncul dalam beberapa reality TV show dan merilis riwayat hidup pada usia 20 tahun. Nomor 8, Paris Hilton. love you too. Yeah. Somebody you met in prison? Menjadi seorang sosialita bukanlah hal baru. Paris Hilton merupakan sosialita zaman sekarang yang telah membuat kekuatannya menjadi karir. Hilton terlahir dengan kekayaan karena dia adalah cicit dari pendiri Hilton Hotels, Conrad Hilton. Gaya hidup di masa remajanya membuat dia sebagai subjek dominan dalam tabloid. Dan dia pun menjadi sensasi nasional ketika video seksnya dengan nama One Night in Paris bocor ke publik pada tahun 2003. Hal ini membuat popularitas dari reality show-nya The Simple Life meroket, dan sejak saat itu, Hilton terus melejit. Well, basically, the producers of the show told us to play these characters. They said, Nicole, you be the troublemaker. Paris, you be the ditzy, airhead. Nomor 7, Kevin Federline. Federline adalah selebritis lainnya yang terkenal karena sebuah kekonyolan. Kevin menjadi sebuah subjek ejekan masyarakat ketika dia memulai hubungan dengan Britney Spears. Federline dan Spears mulai pacaran saat mantan pacar Federline tengah hamil dan Kevin langsung dicap sebagai orang matre yang tidak bermoral oleh media. Pasangan ini akhirnya berpisah setelah 2 tahun menikah dan perang hukum yang intens untuk hak asuh anak mereka digabungkan dengan kehancuran Spears yang terkenal membuat mereka berdua sebagai subjek perhatian nasional. That time it's like a whirlwind, you're thrown into this limelight and everything kind of happens. Spears telah membangun kembali karirnya semenjak saat itu, sedangkan Federline bukan siapa-siapa. Nomor 6, Natalie Suleiman atau lebih dikenal sebagai Octomom. I acquired the name Octomom after I gave birth to octuplets. I never set out to become an octomom. Melahirkan octuplet merupakan hal yang luar biasa. Nyatanya, anak dari Suleiman merupakan octuplet kedua yang lahir dalam keadaan hidup di Amerika Serikat. This was the photo that started the fascination with Octomom. She told the Daily Mail online, "I had to kill Octomom to save my life."
No one hates the Octomom more than me. Namun, sorotan media yang intens yang menyelimuti kehamilan Suleman membuatnya menjadi penjahat nasional. Masa keibuan Suleman dimulai dengan fertilisasi in vitro ketika dia berumur 21 tahun dan menghasilkan 6 anak selama 5 kehamilan. Ketika berita tentang oktuplet keluar, banyak orang yang mengkritik ibu dari 14 anak yang tidak punya pekerjaan ini mengambil keuntungan dari bantuan pemerintah. Pada tahun 2014, dia ditemukan bersalah untuk kasus ringan dalam penyalahgunaan bantuan pemerintah, gagal untuk memberitahukan penghasilan $30.000 ketika mendapatkan $26.000 dari bantuan pemerintah. My history was haunting us because people never knew what I did. They never knew the true story. Nomor 5, Farrah Abraham. Seperti Bristol Palin, Farrah Abraham dikenal karena menjadi seorang ibu di usianya yang masih belasan, namun tanpa ibunya yang terkenal. Even though right now I'm still a size 2, I won't be for long because I'm pregnant. Awalnya muncul dalam seri reality show 16 and Pregnant, Abraham kemudian muncul lagi dalam spin-off-nya Teen Mom yang ditayangkan selama 4 season antara 2009 dan 2012. Semenjak itu, dia telah merilis musik, sebuah riwayat hidup, dan beberapa rekaman seks. Dia kemudian muncul kembali dalam Teen Mom Revival Season berjudul Teen Mom OG, tetapi diberhentikan dari acara itu setelah dia memulai sebuah seri webcam dewasa. They are cop-out. They're spineless. Yeah? Yeah. So if I'm hard to work with, then they're spineless. Nomor 4, Courtney Stodden. Pernah bercita-cita menjadi penyanyi pop dan seorang kontestan dari kontes kecantikan, Courtney Stodden menjadi terkenal setelah mendaftar untuk sebuah kelas akting yang diajar oleh Doc Hutchison yang waktu itu berumur 50 tahun. Namun bukan karena kemampuan aktingnya yang diperhatikan orang-orang, tetapi umurnya yang masih 16 tahun. When you found out, how did you feel? Well, you can imagine, my world turned upside down. Keduanya kemudian menikah, membuat gejolak dalam media, membuat keluarga Hutchison tidak mengakuinya lagi, dan banyak yang menyebutnya pedofil. Yang membuat pernikahan ini lebih kontroversial adalah ayah dari Stodden 4 tahun lebih muda daripada anak menantunya. Mereka terus membawa reputasi buruk lebih jauh lagi, muncul dalam season kedua Couples Therapy pada ujung pusat perhatian yang paling redup. Nomor 3, Logan Paul. Going down as usual here on Logan Paul Vlogs. The channel's hot, bro. The channel pop. Logan Paul bersama saudaranya Jake merupakan 2 YouTuber yang terkenal dengan reputasi yang buruk. Logan memulai karirnya di Vine sebelum berpindah ke YouTube, di mana dia membuat kontroversi yang panas. I've made a severe and continuous lapse in my judgment, and I don't expect to be forgiven. Pada November 2017, dia merilis sebuah single berjudul No Handlebars yang bisa dibilang seksis dan ofensif. Logan kemudian menjadi penjahat nomor 1 pada 31 Desember 2017 ketika dia mengupload video yang memperlihatkan tubuh dari korban bunuh diri di hutan Aokigahara, Jepang. Tidak lama setelah itu, berbagai petisi dibuat untuk penghapusan akun Paul di YouTube. Semenjak saat itu, dia telah mengupload video tentang menusuk ikan di darat dan menyetrum tikus mati. Nomor 2, Danielle Bregoli. You wanna introduce yourself? Bitch, on me! Kadang untuk menjadi terkenal, kita hanya membutuhkan meme. Danielle Bregoli menjadi sensasi yang viral setelah muncul dalam acara Dr. Phil karena kelakuannya yang merepotkan. Do you have an accent of some sort? Tell them where it comes from, you know. From the streets. Setelah para penonton menertawainya, Danielle mengucapkan kata-kata yang membuatnya terkenal. Catch me outside, how about that? Huh? Catch me outside, how about that? Danielle membawa ketenaran ini ke dalam karir musik, dan sejak saat itu, dia merilis beberapa single dengan nama panggung Bad Baby. 2 diantaranya telah menembus top 100 Billboard chart. High Beats, single keduanya bahkan sangat laris di Amerika. Hal yang luar biasa di mana satu kata bisa membuat seseorang setenar ini. White J's, white Porsche, white wrist, white horse, high bitch, high bitch, high bitch. Sebelum kita menyebutkan pilihan terbaik kami, inilah beberapa honorable mentions. I had my back scooped, and I had a mini eyebrow lift, and I had lip injections, and then I had my chin sawed down. Nothing's wrong with her, and this whole thing's been blown out of proportion. How is that real? I mean, there is no way she can be that tan. Because our mom is so well known for having 17 children, we get invited to a lot of places. Nomor 1, Kim Kardashian.
Kim Kardashian sekarang sangat dikenal untuk acaranya Keeping Up with the Kardashians dan kehadirannya yang berpengaruh di sosial media. Tetapi, hal yang membuatnya terkenal bisa dibilang patut dipertanyakan dan tidak pantas. Kemunculan pertama Kardashian adalah ketika ayahnya membela O.J. Simpson dalam kasus pembunuhannya yang terkenal. We felt like we were really in the middle of this trial. We didn't know which parent to side with. The trial was on every single day, and I remember one time going to the courthouse, and Courtney and I went with my dad, and my mom sitting across with Nicole Brown's family. Kemudian, seorang teman dekatnya dan stylist dari Paris Hilton, Kim mendapatkan ketenaran pada tahun 2007 ketika rekaman seksnya bersama seorang rapper Ray J bocor di publik. Then a sex tape of Kim and her former boyfriend, hip-hop singer Ray J, surfaced. It featured numerous angles. A costume change. Rekaman video seks itu membuat Kardashian menjadi seorang bintang dan menghasilkan perhatian yang luar biasa untuk reality show yang akan diluncurkannya. Acaranya sangat sukses dan Kardashian tidak pernah keluar dari sorotan semenjak itu. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk video terbaru setiap minggu.